Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini yaitu tugasnya mengenai tentang surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul adzim. Baiklah, selanjutnya setelah membaca ayat tadi, saya akan mencoba mengartikan perkata dari ayat surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80. Ayat 78-nya, yang pertama, aqimi, dirikanlah, as-sholata, solat, liduluki, dari tergelincir, asyamsi, matahari, ila, sampai, wasaqi, gelap, al-laili, malam, wa qur'ana, dan bacaan, al-fajri, fajar. Sesungguhnya qur'ana, bacaan, al-fajri, fajar, kana, adalah, mashhuda, disaksikan. Jadi arti ayat dari ayat 78 surah Al-Isra, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya ayat 79, yang pertama, wamina, dan dari atau sebagian, al-laili, malam, fatahajjad, bersolat, tahajudlah kamu, bihi, dengannya, nafilatan, solat sunat, laka, bagimu, asa, mudah-mudahan, an, akan, yab'atsaka, membangkitkan atau mengangkat kamu, rabbuka, Tuhanmu, maqaman, tempat, mahmudan, terpuji. Arti dari ayat 79 surat Al-Isra tadi, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Selanjutnya ayat 80, yang pertama, waqul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah ku, mudkhala, tempat masuk, sidqin, benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja, tempat keluar, sidqin, benar, waj'al, dan jadikanlah, li, bagiku, min, dari, ladunka, sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiran, penolong. Arti dari ayat 80 surah Al-Isra, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan perspektif tentang tafsir surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 menurut tafsir Al-Azhar.
pangkal dari ayat 78, artinya dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari sampai ke gelap gulita malam dan bacaan subuh. Tegasnya dirikanlah sholat 5 waktu. Dirikanlah sembahyang sejak tergelincir matahari dari pertengahan siang, yaitu permulaan waktu zuhur, dan matahari itu setelah tergelincir di tengah hari. Dari pertengahan siang akan terus condong ke barat sampai dia terbenam. Oleh sebab itu, dalam kata tergelincir matahari termasuklah zuhur dan asar sampai ke gelap gulita malam. Artinya apabila matahari telah terbenam ke ufuk barat, artinya mulailah hari malam, dan di permulaan malam itu datanglah waktu maghrib. Bertambah matahari terbenam ke balik bumi, hilanglah syafaq yang merah, yaitu garis merah di ujung langit sebelah barat sejak matahari terbenam, dan garis merah itu pun hilanglah bila matahari bertambah terbenam tersorok ke balik belahan bumi, maka masuklah isya. Sebab itu berkatalah Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, apabila syafaq merah itu tak ada lagi, keluarlah engkau dari waktu maghrib dan masuklah ke dalam waktu isya. Kemudian disebutkanlah Quranul Fajri, yang artinya harfiahnya ialah Quran di waktu fajar, tetapi tafsirnya ialah sembahyang subuh atau salat subuh. Mengapa salat subuh itu disebut Quranul Fajri, sedang waktu yang lainnya tidak? Ahli-ahli tafsir mengatakan karena di waktu subuh, hening pagi itu, dianjurkan membaca ayat Al-Quran agak panjang daripada di waktu yang lain. Dengan pemakaian kata Quran untuk sembahyang subuh ini, dapat pula dipahamkan bahwasanya yang sembahyang itu ialah bacaan. Itu sebabnya maka menjadi perbincangan yang panjang lebar di kalangan ulama tentang bacaan dalam sembahyang itu, terutama tentang membaca Al-Fatihah. Jumhur ulama mengatakan wajib bagi imam ataupun orang yang sembahyang sendirian atau fard membaca Al-Fatihah di tiap-tiap rakaat. Yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan salah satu dari Imam Syafi'i, dan ada juga ulama yang mengatakan yang wajib hanya pada separuh sembahyang, tetapi qaul ini termasuk yang lemah. Hadis yang terkenal tentang wajibnya membaca Al-Fatihah ialah la salata illa biha, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang kecuali dengan Fatihatil Kitab. Keterangan tentang bacaan Al-Fatihah ini telah kita uraikan panjang lebar seketika menafsirkan surah Al-Fatihah pada tafsir juz 1. Kemudian tersebutlah pada lanjutan ayat, sesungguhnya bacaan subuh itu adalah disaksikan. Ujung ayat 78. Supaya lebih jelas apa maksud disaksikan itu, perhatikanlah sebuah hadis dari Abu Hurairah, moga-moga keridhaan Allah atas dirinya, berkata Rasulullah SAW bersabda, kelebihan sembahyang berjamaah atas sembahyang seorang diri 25 derajat, dan berkumpul malaikat malam dan malaikat siang pada waktu sembahyang subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dan banyaklah pula terdapat hadis-hadis yang lain menyatakan bahwasanya pada waktu subuh itu datanglah waktu bergiliran di antara malaikat pengawal siang yang baru datang, berkumpul dengan malaikat-malaikat pengawal malam yang akan pergi, laksana pergantian oplosan piket-piket tentara lainnya. Maka melaporlah malaikat pengawal malam itu kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Bahwasanya kami tinggalkan mereka itu di dalam sembahyang menyembah dan memuja engkau, Ilahi. Dan disebutkan juga bahwa di waktu asar pun demikian pula halnya. Malaikat penjaga siang menunggu kedatangan malaikat penjaga malam. Setelah mereka berkumpul, maka yang selesai menjaga siang naik ke langit, dan penjaga malam bertugas sampai subuh pula. Teguhkanlah hati dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu, dan sembahyang yang ditentukan waktunya 5 kali sehari semalam itu memang sudah diturunkan di Makkah dengan adanya Isra dan Mi'raj. Tahajud.
Di samping sembahyang 5 waktu itu, berteguh dan perkuat lagi pribadimu dengan sembahyang tahajud. Dan di sebagian malam hendaklah engkau bangun atau tahajud sebagai tambahan untukmu. Pangkal ayat 79. Itulah yang dinamai sembahyang tahajud. Tahajud artinya ialah bangun dari tidur, lalu dijadikan nama dari sembahyang malam. Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa sembahyang tahajud itu ialah tidur dahulu, baru bangun, ambil wudhu dan sembahyang. Nafilatan laka kita artikan tambahan untukmu. Ulama-ulama mengartikan nafilah di sini sebagai kewajiban tambahan yang khas buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selain dari yang 5 waktu bagi beliau sendiri, bertambah satu kewajiban lagi, yaitu sembahyang tahajud. Yang berpendapat begini ialah Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Aufi. Demikian juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan pendirian begini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan tidur terlebih dahulu. Tersebut di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, moga-moga ridho Allah baginya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau ditanyai orang, apakah sembahyang yang lebih utama sesudah sembahyang yang 5 waktu? Beliau menjawab, sembahyang malam. Hadis riwayat Muslim. Lanjutan ayat, moga-moga Tuhan engkau akan membangkitkan engkau di suatu tempat yang terpuji. Ujung ayat 79. Apakah yang dikatakan tempat yang terpuji atau makam yang mahmud? Menurut seorang sahabat Rasulullah SAW, Huzaifah bin Al-Yaman, makam yang mahmud atau tempat yang terpuji ialah karena memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Tersebut dalam sebuah khabar dari Ibnu Umar, moga-moga ridho Allah terhadapnya. Sesungguhnya di hari kiamat itu kelak manusia akan berbondong-bondong, tiap-tiap umat akan mengikuti nabinya. Mereka berkata, ya Nabi Fulan, beri syafaatlah kami, sehingga sampailah permintaan syafaat itu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari itulah Allah akan membangkitkan makam yang mahmud, tempat yang terpuji itu. Hadis riwayat Bukhari. Tersebut pula di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim, yang diterima daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terdapat terhadapnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila telah terjadi hari kiamat, berbondong-bondonglah setengah manusia atas yang setengah, maka datanglah mereka kepada Adam lalu berkata, beri syafaatlah untuk anak cucumu. Lalu Adam menjawab, aku tidak bisa, tetapi kepada Ibrahim atasnya lah salam, sesungguhnya dia itu adalah Khalil Allah. Maka mereka itu pun datanglah kepada Ibrahim. Beliau pun berkata, saya tidak bisa, tetapi pergilah kalian kepada Musa, karena sesungguhnya dia itu adalah kalim Allah. Mereka pun pergilah kepada Musa. Musa pun mengatakan, aku tidak bisa, tetapi pergilah kalian kepada Isa, atasnya salam, karena dia adalah roh Allah dan kalimatnya. Mereka pun pergi pula kepada Isa. Lalu kata Isa, saya pun tidak bisa, kalian pergilah kepada Muhammad SAW. Maka pergilah mereka kepada Muhammad SAW, lalu berkata, analah, artinya memang tugas akulah itu. Menurut sebuah hadis pula yang dirawikan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, pernah ditanyakan orang langsung kepada Rasulullah SAW tentang maksud makam yang mahmud itu. Lalu beliau menjawab, maqaman mahmudan ialah syafaat. Dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis yang dirawikannya dari Abu Hurairah itu adalah hasan dan sahih. Ulama-ulama tafsir menafsirkan bahwa berkat syafaat Rasulullah SAW dengan maqaman mahmudan itu, Tuhan Allah dapat meringankan hukuman bagi orang yang terhukum. Ibaratnya adalah sebagai di dunia ini juga, bahwasanya undang-undang hukum berlaku sebagaimana mestinya. Tetapi Tuhan Allah berhak memberi kurnia ampun bagi barang siapa yang dikehendakinya.
karena permohonan daripada hambanya yang dikasihnya Muhammad SAW, dan menilik kepada hadis-hadis tentang syafaat ini, bahwa yang diberi syafaat bukan saja umat Muhammad tetapi seluruh umat manusia. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang baik, dan keluarkanlah aku dengan keluaran yang baik. Pangkal ayat 80. Al-Muhayyami menyatakan hubungan di antara ayat 80 ini dengan ayat terdahulu daripadanya, yaitu soal ibadat, soal sembahyang 5 waktu dan tahajud. Rasulullah SAW disuruh mengiringi lagi dengan doa berserah diri kepada Tuhan. Masukkanlah aku ke dalam ibadat yang aku kerjakan ini dengan baik. Artinya dengan beramal yang ikhlas, dan ikhlas pula memohonkan pahalanya dari Allah, lepas daripada penyakit riya dan ujub, yaitu merasa bangga terhadap dan tercengang dengan amalan yang telah dikerjakan. Dan keluarkan pula lah akan daku dari ibadat ini dengan keluaran yang baik, yaitu jangan sampai batal amalan karena kealpaan dan kelalaian, karena keperdayaan syaitan atau hawa nafsu atau semua perangai yang tercela. Dan jadikanlah untukku langsung dari engkau suatu kekuasaan yang menolong. Ujung ayat 80. Artinya, anugerahkanlah suatu anugerah yang langsung datang dari engkau sendiri, ya Tuhanku. Anugerah itu ialah kekuasaan atas atau kekuatan. Karena kalau tidak ada kekuasaan atau kekuatan, perintah engkau ini tidaklah akan dapat terlaksanakan. Sultanan Nasiran, kekuasaan yang menolong, amat luaslah dari sultan itu. Dia boleh diartikan kekuatan yang mutlak, hilangnya kelemahan, terutama kelemahan semangat. Nabi sebagai seorang pemimpin besar umat, utusan ilahi, mesti mempunyai kekuasaan, mempunyai gengsi atau wibawa. Dan lebih jelas dari itu lagi, sultan pun berarti kekuasaan umum. Segala yang dititahkan oleh ilahi dan disampaikan oleh Rasul kepada umat barulah ditaati kalau umat yang banyak itu mengakui, mau atau tidak mau, de jure dan de facto kekuasaan Nabi itu. Sultan yang demikian itu ialah yang disuruh Allah kepada Rasulnya, memohonkannya langsung datang dari Allah, tegasnya turun dari langit. Berikan kepadaku, ya Tuhanku, kekuasaan itu, kekuasaan yang langsung yang datang dari engkau. Karena perintah-perintah engkau itu tidak dapat berjalan lancar kekuasaannya dalam masyarakat manusia kalau kekuasaan tidak ada padaku. Kekuasaan pemerintahan, kekuasaan politik, itulah yang dimaksud dengan sultan di sini. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dari perkataan yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab, demi Allah, sesungguhnya apa yang dilancarkan Allah dengan kekuasaan lebih besarlah daripada apa yang dilancarkan dengan Al-Quran. Tegasnya lagi, seluruh undang-undang yang termaktub di dalam Al-Quran tidaklah akan dapat dijalankan kalau tidak disokong oleh kekuasaan. Itulah tadi tafsir surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 menurut tafsir Al-Azhar. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang tafsir surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 menurut tafsir Zilalahil Quran. Yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari di sini adalah condongnya ke posisi yang gelap atau lenyap. Perintah di sini khusus untuk Rasulullah, sedangkan salat-salat wajib itu ada waktu-waktu tersendiri seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat hadis Nabi dan diriwayatkan dalam sunnah amaliyah, ibadah sunnah aplikatif beliau. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan sesudah matahari tergelincir dengan arti lenyapnya dari tengah langit. Sementara tafsir gelap malam diartikan dengan permulaan malam hari. Lafal Quranul Fajri, salat subuh, ditafsirkan dengan salat fajar. Dari sinilah diambil waktu-waktu salat lima yang wajib, yakni salat zuhur, asar, maghrib, isya, dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam, kemudian salat fajar atau subuh.
Hanya salat tahajud saja yang dikhususkan atas Rasulullah agar beliau menegakkannya, dan itu sudah menjadi nafilah atau ibadah tambahan bagi beliau. Kita lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwa setiap yang terdapat dalam ayat-ayat ini hanya dikhususkan bagi Rasulullah, dan waktu-waktu salat wajib yang 5 itu telah ada dalilnya dalam sunnah qauliyah dan amaliyah aplikatif beliau. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula lah solat subuh. Yakni tegakkanlah solat antara condongnya matahari untuk terbenam serta tibanya waktu malam dan kegelapannya. Bacalah bacaan waktu fajar. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari kedua waktu ini terdapat ciri-ciri khususnya, yaitu berlalunya waktu siang dan tibanya waktu malam, serta berlalunya waktu malam dan tibanya waktu siang. Keduanya sangat membekas dalam jiwa manusia, karena permulaan malam dan keberangkatan waktu gelap ibarat bersinarnya cahaya dan tersingkapnya kegelapan. Keduanya membuat hati menjadi khusyuk. Keduanya adalah saat-saat untuk merenung dan berpikir tentang perjalanan alam semesta yang tidak letih sejenak, dan tidak akan pernah berhenti sekejap saja. Al-Quran juga mampu menembus nurani pada permulaan fajar, lembut-lembutnya jiwa-jiwa yang tunduk, ketenangan yang merambah dan membukanya dengan cahaya, menumbuhkan gerakan dan memberikan napas bagi kehidupan. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagaimana suatu ibadah tambahan. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan setelah tidur permulaan malam. Kata ganti pada kata bingit padanya kembali ke Al-Quran, karena Al-Quran adalah ruh salat dan fondasinya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan surah Al-Isra ayat 79. Dengan solat Al-Quran dan tahajud serta dengan hubungan yang kontinu kepada Allah, inilah jalan yang mengantarkan kepada tempat yang terpuji. Apabila Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk melaksanakan salat wajib, tahajud dan membaca Al-Quran agar rohnya membangkitkannya ke tempat terpuji yang dijanjikan kepada beliau, padahal beliau adalah nabi pilihan. Apalagi lainnya pasti sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas mahal ini agar mereka memperoleh tempat yang dijanjikan kepada mereka pada derajat mereka kelak. Inilah jalan itu dan inilah bekal perjalanan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Surah Al-Isra ayat 80. Itulah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya SAW agar beliau memohonkan kepadanya dengan doa itu. Juga agar umat beliau mempelajari bagaimana berdoa kepada Allah dan untuk apa mereka menuju dengan doa itu kepada Allah. Doa untuk memperoleh cara masuk yang benar dan cara keluar yang benar pula. Dan itu adalah kinayah atau kiasan tentang kebenaran perjalanan secara keseluruhan. Di permulaannya dan di penutupannya, di awalnya dan di akhirnya, serta apa-apa yang ada di antara yang awal dengan yang akhir. Kebenaran di sini memiliki nilai sendiri ketika membicarakan apa yang tengah diupayakan kaum musyrikin dengan memfitnah Rasulullah terhadap apa yang Allah turunkan kepada beliau. Demikian pula dengan kebenaran di sini memiliki kuasa nuansanya yang khusus, yakni nuansa isabat atau keteguhan, ketenangan, kebersihan dan rasa ikhlas. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong, yakni kekuasaan dan wibawa yang dengan keduanya
Dengan keduanya aku bisa menjadi tinggi di atas kekuasaan yang ada di muka bumi ini dan kekuatan orang-orang musyrikin. Dan kata-kata dari sisi engkau adalah penggambaran tentang kedekatan hubungan dengan Allah, memohon pertolongannya secara langsung serta bergantung kepada penjagaannya. Itulah tadi tafsir surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 menurut tafsir Zilalalil Quran. Dengan berakhirnya penjelasan tafsir yang tadi, maka berakhir pula lah penjelasan saya tentang tafsir surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.